yang mencaci maki dia, pada akhirnya sadar tidak sadar, saudara akui atau saudara tidak akui, saudara butuh dia. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, dan juga para murtadin Indonesia. Juga tak lupa saya menyapa para murtadin Aceh. Dimanapun berada dalam keadaan apapun, tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk saudara semuanya agar diberikan kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah maupun dari hal yang tidak kita inginkan, sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Apapun yang saudara lakukan dan usahakan serta kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yakinlah, percayalah, imanilah, semua dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu kita bisa melakukan banyak perkara. Nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa ikut ambil bagian di ladang pelayanan. Membantu teman-teman penginjilan di pelosok daerah, di tempat-tempat terpencil atau di pedesaan yang melakukan amanat agung. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin berkata satu hal kepada orang yang suka mencemooh anak-anak Tuhan, yang suka menghina anak-anak Tuhan, yang suka mengolok-ngolok anak-anak Tuhan, bahkan kepada orang yang bukan saja mengolok-ngolok anak-anak Tuhan, tetapi kepada dia yang suka menghina Yesus. Saya ingin katakan satu hal kepada saudara semuanya, bahwa pada akhirnya saudara yang menghina Yesus, yang mengolok-ngolok Yesus, yang mencaci maki tentang ketuhanan Yesus, pada akhirnya sadar tidak sadar, saudara akui atau saudara tidak akui, saudara butuh dia. Saudara butuh Yesus. Anda ngolok-olok atau Anda tidak olok-olok, Anda hina atau Anda tidak hina, sebenarnya Anda sangat membutuhkan Yesus. Tapi karena ada satu yang membelenggung hati dan pikiran saudara, sehingga pengetahuan saudara tentang kekristenan, tentang Yesus itu sendiri ataupun tentang Injil tidak tersingkapkan. Karena masih ada satu hal yang terselubung di dalam hati saudara. Nah, ini sama halnya dengan saya Bapak Ibu. Di saat pengetahuan akan kekristenan, pengetahuan akan Alkitab, pengetahuan tentang Yesus belum tersingkap, saya sama dengan saudara suka menghina, mencaci maki, suka mengolok-ngolok kekristenan, bahkan mengolok-ngolok Yesus. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Dan karena selubung belum tersingkapkan. Dan pengetahuan akan Alkitab belum tersingkap. Nah, sebenarnya saya butuh Yesus. Yang waktu itu saya hina, waktu itu saya olok-olok, waktu itu saya caci maki orang Kristen. Saya tidak senang dengan pendeta, termasuk saya tidak senang dengan kitab Injil. Walaupun tertulis dengan jelas, ada perintah dengan sangat jelas, tertulis di dalam rukun iman mengenai kita wajib beriman kepada kitab-kitab, yaitu kepada Injil, Zabur, dan Taurat. Karena ini adalah perkataannya Tuhan, kalamullah, perkataannya Tuhan itu sendiri, yang tidak mungkin dan mampu serta sanggup diubah oleh tangan manusia. Karena pengetahuan akan Alkitab belum tersingkap kepada saya, maka waktu itu saya tidak bisa melihat who is the Jesus, siapa itu Yesus. Kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi di awal Bapak Ibu. Sebenarnya kita semua butuh Yesus. Yang menghina, yang mencaci maki, yang mengolok-ngolok butuh Yesus. Yang menolak butuh Yesus Anda sebenarnya.
Kenapa? Anda tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan Anda kalau Anda tidak beriman kepada Yesus. Anda tidak akan bisa masuk surga kalau Anda tidak beriman kepada Yesus. Anda tidak akan bisa sampai kepada Sang Pencipta yang Anda imani kalau Anda tidak beriman kepada Yesus. Karena Dia hadir di tengah-tengah kita, hadir di dunia ini untuk membawa saudara ke surga. Dan orang yang bisa masuk surga itu adalah orang yang mau berjalan di dalamnya Yesus. Yang mau berjalan di jalannya Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun. Ini harus digarisbawahi bahwa tidak ada seorang pun. Di sini tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian orang Yahudi, orang Israel, orang Nasrani, orang Kristen, orang agama ini, agama itu. Yang namanya manusia yang suka dan rindu akan surga, yang suka dan rindu bertemu dengan Tuhan, tidak akan bisa bertemu kalau tidak mengenal Yesus. Makanya saya ingin katakan dan tegaskan sekali lagi, sekalipun saudara mengolok, menghina, mencaci maki, mencemooh, Anda butuh Yesus di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah rindu masuk surga. Dan tempat yang terakhir yang kita rindukan adalah surga. Tidak ada manusia yang tidak rindu surga. Semua manusia kalau kita bertanya, kepingin masuk surga, ingin masuk surga dan ingin berada di dalam surga. Tapi saya ingin katakan, Anda tidak akan bisa berada di dalam surga kalau Anda menolak Yesus. Caranya bagaimana, Bang Pendi? Kita bisa beriman kepada Yesus. Ya? Buka hati saudara, buka pikiran saudara, serta buka pendengaran kita akan firman Tuhan. Nah, sehingga kita bisa memahami, bisa mengerti apa sih yang disampaikan setiap hari oleh Bang Pendi di channel Injil Kabar Baik Habakit. Jangan belum apa-apa sudah menolak, sudah menghina, sudah mencaci maki. Jadi hilangkan dulu rasa benci, rasa sombong, rasa dengki, rasa iri. Hilangkan rasa-rasa yang tidak membuat saudara damai itu, hilangkan sehingga saudara bisa memahami, mengerti tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Nah, jadi caranya buka sedikit hati saudara, pikiran saudara, pendengaran saudara, supaya saudara mau mendengarkan akan firman Tuhan. Nah, karena hanya firman Tuhanlah yang bisa membawa saudara dan saya ke surga. Nah, Bang Pendi kok setiap hari ulang-ulang ini sih? Ini terus yang disampaikan. Karena ini yang paling penting, Bapak Ibu. Dan ini yang dibutuhkan oleh semua manusia. Yang dibutuhkan oleh semua orang, surga. Maka saya sebagai evangelis, sebagai penginjil harus ulang-ulang tentang jalan menuju ke surga. Karena tidak ada yang bisa masuk surga kalau kita tidak menerima Yesus, tidak beriman kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, apalagi kita menolak Dia. Jadi kita tolak Dia, atau kita terima Dia, kita hina Dia, atau kita beriman kepada Dia, kita sanjung Dia, atau kita olok-olok Dia. Pada akhirnya kita butuh Dia supaya kita bisa masuk surga. Hanya Dia pribadi yang datang dari surga. Dan hanya Dia yang bisa membawa kita ke surga. Dan hanya Dia yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita sehingga kita bisa sampai ke surga. Dan hanya Dia yang menjanjikan memberikan hidup yang kekal kepada kita di surga nantinya. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Yang lain itu mengaku-ngaku. Alkitab sudah berkata, setelah aku nanti jangan kamu beriman lagi. Karena itu nantinya muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan anak-anak Tuhan. Nah, makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habakit, kita harus ulang-ulang tentang siapa pribadi yang bisa membawa kita ke surga. Haleluya. Shalom alaikum Ishim Hamasiah.
Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah, Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Yes.